Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa yang saya sayangi, dalam kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan saya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Silakan adik-adik tonton sampai habis dengan cara subscribe, like, dan share. Nanti kita diskusi. Siapa yang sering diskusi berarti dia absen. Yang tidak aktif diskusi berarti tidak absen. Oke, adik-adik, kita masuki materi tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis menurut Kazmir Jaafar pada tahun 2003, kegiatan ini mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Apapun bentuk kegiatan yang berbentuk usaha, yang berbentuk pengen membuka usaha apapun, harus dimulai dengan studi kelayakan bisnis. Tidak mungkin perusahaan yang besar, perusahaan yang sukses tanpa studi atau studi kelayakan bisnis sebelumnya. Apa tujuan utamanya? Tentunya akan berdiri bisa berjalan sesuai dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang kurang mendukung. Apa contohnya? Membangun pabrik atau membuat usaha UMKM, kemudian pabrik yang besar, kemudian home industry di rumah tangga, atau ibu, bapak, adik-adik punya kegiatan di rumah atau kerajinan mebel dan lain sebagainya. Itu punya profil proyek. Untuk apa? Satu, memiliki tujuan yang khusus. Apa tujuan khusus? Produk akhir atau hasil kerja akhir. Produknya apa? Kemudian hasil yang akan dicapai apa? Jadi kalau produknya tahu tempe, buka home industry tahu tempe. Atau di rumahnya ada oleh-oleh atau khas Jambi. Nah, silakan adik-adik dimatangkan dulu produknya, bentuknya apa? Tujuan akhirnya itu bentuknya atau kemasnya itu apa? Nama-nama oleh-olehnya itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya. Jadi untuk mendukung yang pertama, untuk mendukung produksi harus perlu biaya. Walaupun ada sebagian orang, biaya itu bukan ukuran untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Tapi biaya perlu di dalam merumuskan perusahaan atau home industry dan lain sebagainya, apapun namanya. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang bersifat sementara. Dalam arti umurnya dibatasi sesuai dengan tugas. Titik awal dan akhir kegiatan telah ditentukan dengan jelas. Itu nomor 3 ini ada kegiatan berbentuk jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Silakan produknya apa, kemudian ada biayanya, kemudian kegiatan sifatnya itu harus berubah, artinya sesuai dengan perkembangan zaman, keinginan pasar. Pasar seperti ini. Jadi pemasarnya melalui online. Kalau dulu tidak perlu, artinya kita punya oleh-oleh bawa ke pasar atau buka outlet, selesai. Sekarang nggak mungkin lagi.
Karena kegiatan promosi segala macam itu harus melalui online atau ya digital. Jadi kuasai itu. Kemudian yang keempat, kegiatan bersifat tidak rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah hanya sepanjang proyek berlangsung. Ya, artinya hari ini kita buat seperti ini, nanti berubah, tapi perubahannya tidak mengalami yang berbeda jauh, tapi yang masih berhubungan dengan mungkin pemasarannya yang berbeda, mungkin kemasannya yang berbeda, tapi itu harus tidak bersifat rutin. Artinya kita menganggap kemasan kita abadi, tidak. Kemudian apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Studi kelayakan bisnis, rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Kalau proyek, penelitian tentang layak atau tidaknya sebuah proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu. Artinya, ya lebih luas studi kelayakan bisnis daripada studi kelayakan proyek. Kalau proyek, ya proyek A mungkin dalam waktu tertentu. Pelaksanaan dari bulan ini sampai bulan ini, itu aja. Kemudian faktor yang membuat studi kelayakan bisnis mengalami kesalahan diantaranya data dan informasi yang didapat kurang lengkap dan tidak teliti, atau salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Kemudian sedangkan studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu. Faktor yang membuat studi kelayakan bisnis ini mengalami kesalahan diantaranya data dan informasi sebagaimana dijelaskan di atas sebelumnya ini. Kemudian tahapan untuk contoh studi kelayakan bisnis dimulai dari penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide atau proyek yang dapat menghasilkan produk laku atau layak dijual di pasaran dan menguntungkan, yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide atau proyek lebih dari satu, pilihan memperhatikan. Artinya studi kelayakan ide bisnis yang akan kita kembangkan sesuai dengan kata hati kita. Artinya ya kita hobinya di mana? Kita bikin usahanya, usaha apa yang kita senangi, yang kita gemari. Ya kalau kita misalnya mahasiswa yang gemar jalan atau pergi-pergi, artinya kita buat bisnis travel. Atau mahasiswa yang hobi makan berarti lebih cenderung ke kuliner. Artinya mahasiswa yang hobi makan. Silakan adik-adik buat yang berhubungan dengan kuliner. Kemudian mengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang bersifat teknis. Tidak hanya ide, tapi kita harus mampu menerapkan ide kita atau hobi kita di dalam yang bersifat teknis. Artinya tidak tinggal di dalam kepala saja, tapi harus diaktualisasikan. Kemudian keyakinan akan mampu.
Artinya kita mau bercita-cita untuk membuat yang kita hobi itu, kemudian kita melakukannya dengan konsekuen, kita ikhlas mengerjakannya. Kita harus bermimpi, kita harus punya target untuk mendapatkan laba. Artinya kita harus bercita-cita. Ya, mudah-mudahan kalau kita berangkat dari itu, kita akan sukses dunia maupun akhirat. Tahapan yang kedua, penelitian. Jadi yang tadi ada ide, ya kemudian mengambil keputusan, melibatkan di dalam hal yang teknis, tidak hanya ide, kemudian kita harus berbuat dan keyakinan mampu untuk memimpikan, punya pendapatan, punya keuntungan. Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data. Tahu adik-adik data? Data untuk mendukung ide kita itu. Misalnya kita buat kuliner. Apa yang mendukung tentang data tentang kuliner? Misalnya tinggal di satu kecamatan, kulinernya apa? Masyarakatnya hobinya apa? Ya kalau martabak, berapa orang yang jual martabak? Kemudian masyarakat yang sore-sorenya beli martabak ada berapa? Itu artinya data. Kita harus punya itu, data itu. Kemudian mengolah data itu. Data yang kita dapatkan poin pertama harus diolah. Kemudian menganalisis, kemudian menyimpulkan hasil. Artinya data, kemudian mengolah, kemudian menganalisis, kemudian menyimpulkan. Membuat laporan hasil. Kemudian dibuat dengan laporan hasil. Bagaimana kesimpulan kita dari data-data yang kita kumpulkan itu? Apakah layak jual martabak di satu kecamatan itu atau tidak? Kalau tidak, walaupun punya modal, ya nggak usah dibuat. Karena ya survei kita ini, kemudian dalam menganalisis kita, penjualannya sudah banyak. Jadi setiap simpang sudah banyak jual martabak, kita buat juga. Ya artinya sama aja bang, membuangkan modal. Kemudian tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi, ya kita harus mengevaluasi. Yang pertama, bisnis yang akan kita dirikan kita evaluasi setiap, tergantung kita. Mau setiap bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Atau sebulan 2 kali. Kemudian mengevaluasi yang akan dibangun. Bagaimana untuk berikutnya. Kemudian mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Jadi kalau kita sudah ada bisnis, kita evaluasi bisnis kita yang sudah ada. Kemudian bagaimana supaya bisnis kita yang sudah ada itu bisa berkembang lagi. Kalau kita punya outlet 1, kemudian kita kepengennya punya outlet kedua. Begitu seterusnya. Adik-adik yang saya hormati, kemudian tahapan pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang kita anggap layak, kita mempunyai skor tertinggi, kita buat skor. Kalau kita pertimbangannya apa? Jadi kita harus membuat seperti itu. Dilakukan evaluasi terhadap bisnis. Impian kita atau ide kita itu. Atau bisnis yang sudah ada. Kemudian yang kelima, tahapan rencana pelaksanaan. Ya tadi kalau kita mulai dari ide dan segala macamnya. Kemudian ya harus melaksanakannya. Tahap rencana pelaksanaan gimana? Membuat rencana kerja. Mulai dari penentuan jenis pekerjaannya, jumlah kualifikasi tenaga perencanaannya, kemudian dananya berapa diperlukan, kesiapan manajemennya bagaimana. Misalnya yang dipilih adalah rencana bisnis rental motor. Ya silakan.
atau bisnis laundry. Maka pelaksanaan untuk membangun proyek bisnis rental motor serta rencana operasionalnya harus perlu disiapkan. Bagaimana tempatnya rental motor, kemudian bagaimana berapa per hari kita tetapkan tarif rentalnya, kemudian untuk menjamin keamanannya bagaimana. Jadi harus matang-matang. Jadi tidak hanya kita ada niat kemudian langsung taruh motor kasih merek rental motor, ya nanti kabur. Yang rugi kita. Ada yang saya hormati, tahapan pelaksanaan pembangunan bisnis diperlukan manajemen, artinya manajer. Ya siapa? Kalau kita langsung yang jadi manajer boleh, atau kalau kita sibuk berarti ada teman-teman yang kita jadikan atau keluarga yang kita jadikan manajer di rental yang kita punya. Kemudian aspek pasar. Aspek pasar, kita harus melihat pasar rental motornya. Apa cocok misalnya di RT kita atau di kecamatan kita atau di depan kampus kita atau dimanapun orang laris untuk merental motor. Nah, jadi harus melihat dari situ. Kemudian internal perusahaannya, bagaimana di perusahaan itu, apakah sudah siap atau belum. Kemudian aspek pemasaran, bagaimana pemasarannya untuk menentukan segmen, kemudian target, kemudian posisi produk dan pasarnya. Bagaimana cara kita, bagaimana strategi dalam memasarkan rental yang akan kita buat. Kemudian aspek teknologinya seperti apa? Apa pakai manual yang model seperti dulu, atau kita melihat perkembangan di dunia IT. Kemudian ada beberapa sumber data penting yang akan digunakan. Perlu dicatat adik-adik, data awal aspek pasar, penjualan dan permintaan. Kemudian harga produk dan anggaran biaya pemasaran harus ada. Kemudian data operasi dan produksi berupa rencana lokasi baik sewa maupun beli. Ya, kemudian aspek hukumnya. Artinya kalau kita punya usaha ada aspek hukumnya. Apa aspek hukumnya itu? Tentang perizinan. Izin lokasi, kemudian tanahnya seperti apa atau rukonya seperti apa, pembayaran PBB-nya seperti apa. Jadi harus lengkap. Izin usaha perlu disiapi. Artinya kita membuat bisnis atau usaha harus perlu izin supaya diakui. Ketika usaha kita ada izin, artinya kita diberi kesempatan untuk mengakses pembiayaan itu lebih mudah. Kita mau meminjamkan modal di perbankan, kalau ada izin usahanya lebih mudah artinya. Jadi skala prioritas perbankan karena kita ada izin usaha. Siapa yang punya, kemudian NPWP-nya ada. Nah, itu yang perlu disiapi adik-adik. Kemudian aspek dampak lingkungan eksternal. Nah, jadi harus disiapi juga. Artinya dampak terhadap air, ya dampak terhadap lingkungan. Jadi kalau kita merental motornya harus diservis. Artinya ya tidak sampai keluar asap yang tadinya bensin kemudian solar yang asapnya sama dengan asap pabrik. Ya artinya itu sudah mengganggu lingkungan masyarakat. Kemudian tempat, udara, kemudian kesehatan. Jadi
berhubung semua. Mungkin adik-adik itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya silakan adik-adik diskusikan. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.